Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dan yang benar-benar dijamin oleh Allah Rabbuna wa ta'ala atas duduknya di Masjid Al-Ikhlas Ikan Mungsing, Surabaya. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan. Dan alhamdulillah bersyukur kita masih bisa melaksanakan fardu sholat isya berjamaah dan masih mau duduk lagi bermajelis. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 1100 diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul Muhammad SAW bersabda, salah sumangkuna fiha ida iqamatil masjid. Ada 3 duduk di masjid yang dijamin oleh Allah mendapat rahmat dan ampunan dosa. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahada iqamata fil masjid? Duduk bagaimanakah yang dijamin oleh Allah di masjid itu mendapat rahmat dan ampunan dosa? Qal, Rasul menjawab, waman idza qa'ada minas sujudikum. Duduk kalian di antara 2 sujud. Berarti saat kita sholat tadi. Makanya Rasul ajarkan bacanya Rabbik firli. Kemudian Rasul mengatakan, waman idza qa'ada ba'da sholatiha ma sholat. Antara satu sholat dengan sholat yang lain. Jadi kalau kita tadi datang, misalnya bertahiyatul masjid, kemudian kita duduk sambil berdoa, menanti antara adzan dan iqamah, maka duduk kita di antara sholat itu rahmat dan ampunan dosa. Setelah kita fardu dan kita salam, kita masih lagi mendirikan ba'diyah. Maka duduk antara sholat fardu dan ba'diyah, duduk kita adalah duduk yang mendapat rahmat dan ampunan dosa. Summa, kemudian hadakula salas, dan yang ketiga, waman ida qa'ada fil majlis. Orang-orang yang duduk bermajelis. Ini kita duduk apa? Makanya saya katakan duduk kita ini sedang dijamin oleh Allah. Kita sedang mendapat rahmat dan ampunan dosa. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri setiap nikmat, seberapapun nikmat yang Allah berikan, agar kita ditambahkan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala nikmat-nikmat ini sebagaimana Rabbuna wa ta'ala janjikan untuk kita di surat Ibrahim surat ke-14 di ayat yang ke-7, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Dan mudah-mudahan kita semua di hadapan Allah nantinya kelak dikategorikan Allah menjadi hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, ketika takmir Masjid Al-Ikhlas meminta saya menyampaikan di hari Jumat ba'da Isya ini, dan ketika saya perhatikan ini adalah bulan Jumadil Awal yang kebetulan bertepatan dengan bulan Desember, maka urgensi saya memilihkan tema macan tasyabuh dan bahayanya. Kenapa?
Kita ini perlu ingat. Coba yang bawa Quran buka surat 7 ayat 172. Rabbuna wa ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kuna an hadza ghafilin. Surat 7 172. Rabbuna wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka. Allah mengambil kesaksian terhadap roh seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan roh ini kita semua menjawab, betul engkau Tuhan kami bersaksi. Dan Allah lakukan ini agar nanti di hari kiamat kita tidak akan mengelak, mengatakan bahwa Allah tidak pernah menyampaikan hal ini. Jadi sesungguhnya kita ini sebelum dikirim ke rahim roh kita, dikirim ke rahim ibu kita masing-masing, kita sesungguhnya sudah bertemu Allah, dan Allah mengatakan ala birasbikum, apakah aku Allah Rabbmu? Dan kita menjawab bala sahidna, iya. Ketauhidan itu adalah pilar paling utama di dalam agama ini. Tauhid itu paling utama. Sebab Rabbuna wa ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa yang menyimpang dari ketauhidan. Buka An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik musyrik. Allah ampuni dosa selain itu. Dan ini dosa paling besar. Sekarang saya ambil dari Rawahu Bukhari nomor hadis 1779. Perawi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sahabat datang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyudambi a'dhamu indallah. Rasul, tunjukkan kami dosa yang paling besar terhadap Allah. Qal, Rasul menjawab, antaj'alillahi nidau wa huwa khalaqaka. Kamu membuat tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Tegas loh. Sahabat waktu tanya, ya Rasulullah, ayyudambi a'dhamu indallah. Rasul, tunjukkan kami dosa yang paling besar terhadap Allah itu apa? Antaj'alillahi nidau wa huwa khalaqaka. Kamu membuat tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Maka urusan tauhid ini bukan urusan sepele. Nah, bulan ini, Jumadil Awal ini, yang berbarengan dengan bulan universalnya Desember, ini ada banyak event atau hari-hari besar di luar Islam. Ya kalau kita bilang non-Islam, itu pun dipaksa non-Islam. Tapi kalau menurut Allah bukan non-Islam. Allah nyebut kafir, mohon maaf. Semua yang menyimpang daripada ayat Allah itu ayat katakan kafir. Bukan non-muslim. Gak ada ayat mengatakan non-Islam di dalam Al-Quran. Coba kita lihat surat 3. Buka semua surat 3. Perhatikan 101-nya. Allah pakai kata kafir itu. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikumul ayatullah wa fikum rasulullah. Coba. Allah pakai kata kafir itu. Bagaimana kamu menjadi kafir terhadap ayat-ayat Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul? Jelas loh. Dan apa yang dibacakan Rasulku kepadamu, firmanku ini, kenapa kau ingkari semua? Kalimat Allah itu wala kaifa takfuruna. Kenapa kamu menjadi kafir? Nah, saudara-saudaraku, berkaitan dengan tauhid ini, saat kita belum dikirim aja ke rahim ibu kita saja kita sudah berbaiat dengan Allah. Kita mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.
Coba kita perhatikan sekali lagi. Bagaimana para nabi terhadap Allah. Buka surat 7. Ayat 23. Lihat. Nabi Adam memberikan contoh berdoa itu kepada satu Allah yang tidak ada selainnya. Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana minal khasirin. Tegas kok. Itu hanya kepada Allah Rabbuna wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Dengan kalimat keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Adam mengajarkan kepada generasinya sampai generasi 10. Generasi 11 dihancurkan Allah karena kufurnya bukan main. Syirik musyriknya bukan main. Cuman menemukan 20 laki-laki dan 20 perempuan yang dibawa di atas kapal Nabi Nuh. Allah jelaskan di surat 17 ayat 3, dzurriyyatal man hamalna 'ala Nuh. Lihat kalimat Nabi Nuh. Kita masih di surat 7 kan? Sekarang lihat ayat 59. Surat yang sama ini. Lihat 59. Perhatikan. Laqad arsalna Nuh ila qaumihi faqal ya qaumi buduloha malakum min ilaihin goiruh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak diibadati. Kita ke kaum berikutnya setelah kaum Nabi Nuh. Lihat ayat 65, surat yang sama. Wa ila adn, sekarang kepada kaum Ad, akhuhum Hud, Nabi Hud nih. Qala ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Sekarang coba kita lihat lagi kaum berikutnya, ayat 73, surat yang sama. Nabi siapa? Samud, kaum Samud. Wa ila Samud akhuhum Salih, berarti Nabi Saleh kepada kaum Samud. Lihat kalimatnya, ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadati selain Dia. Lihat 85. Nabi siapa? Nabi Syuaib, berarti kaum Madian. Lihat firman Allah, wa ila Madiana akhuhum Syuaib qal ya qaumi buduloha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadati selain Dia. Ini kalau kita teruskan sampai subuh, kita akan urai satu persatu. Sekarang kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa, saya ambil dari kitab Kejadian pasal 25. Justru saya bawa antum ke Taurat. Bukan pernyataan Nabi Isa di Quran ya, Nabi Musa, tapi di Taurat. Lihat kalimatnya. Hai Israel, Tuhanmu adalah Allah, Tuhan yang esa. Musa alaihissalam, Nabi kita juga. Sekarang saya bawa ke kaum Nasrani. Ketik, buka internetnya, Yohanes pasal 17 ayat 3. Ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Lihat kalimatnya Yesus ini atau Nabi Isa kita itu. Inilah hidup kekal yang sebenarnya, bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini kalimat Nabi Isa. Dia bukan anak Tuhan, utusan. Dah. Nabi terakhir Rasul Muhammad SAW.
Buka surat 112 ayat 1. Qul huwallahu ahad. Apa firman Allah? Muhammad, sampaikan kepada semua umat manusia bahwa Allah itu ternyata mulai dari Nabi Adam sampai Rasul Muhammad SAW semua membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Buka sekarang Al-Anbiya surat 21 ayat 25. Allah tutup pernyataan firman Allah ini terhadap para nabinya di Al-Anbiya 21 ayat 25. Wa ma arsalnaka min qablika mirusulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Rabb Ta'ala menegaskan, tidak pernah kami mengutus seorang rasul pun atau nabi sebelum engkau Muhammad yang tidak kami wahyukan pada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka ibadati aku. Saudara-saudaraku, tegas ya. Kalau berarti ada manusia mengatakan Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru, berarti bukan dari Allah. Kalau ada yang mengatakan Tuhan ini 3 in 1, quartet, quintet, bukan datang dari Allah. Sebab tegas Allah katakan tidak pernah mengutus seorang nabi pun atau seorang rasul pun yang tidak membawakan kalimat bahwa la ilaha illallah itu saja yang ada. Sekarang saya hubungkan dengan Natal. Karena ini mantan orang sana. Ini pernah kafir nih, 30 tahun. Dan Natal itu akidah di otak saya dalam dogma gereja, itu adalah kelahiran anak Tuhan. Yang seringkali orang Islam kan gak mau memperhatikan itu anak Tuhan bagi akidah mereka. Selamat. Selamat. Buka Kamus Umum Bahasa Indonesia halaman 210. Kata selamat. Apa sih maknanya kata selamat? Buka. Selamat itu adalah kebenaran dan keberkahan atas. Saudara-saudaraku, kata selamat menurut KUBI, Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki makna kebenaran dan keberkahan atas. Jadi kalau sekarang saudara kita ini manten ini. Terus kita selamat menempuh hidup baru. Maknanya kebenaran dan keberkahan kau atas menempuh hidup baru. Ada teman naik pangkat, kita ucapkan selamat yo naik pangkat. Apa maknanya? Kebenaran dan keberkahan kau naik pangkat. Natal artinya kelahiran anak Tuhan. Saya gabungkan dengan kata selamat. Coba bunyinya gini enggak nih? Artinya gini enggak? Coba perhatikan. Kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Betul? Loh, kok berani antum? Kok berani antum? Kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Kok berani antum? Oh, antum tadi bilang katanya qul huwallahu ahad. Nah, kok punya anak? Saudara-saudaraku, kalau kita lihat lagi yang begitu panjangnya kita uraikan tadi ayat-ayat Allah, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan Allah katakan lagi di surat 112 di ayat yang keempat, yang ketiga, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kok berani antum? Saya menyampaikan ini tidak ada kebencian loh ya, benar-benar nggak ada kebencian. Saya pengen menyelamatkan kita semua, termasuk diri saya pribadi, agar akidah ini dijaga. Karena dalam surat 109 tegas Allah katakan, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abatum lakum dinukum. Ini loh. Ini batasannya yang sudah Allah tetapkan. Mereka itu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Dan aku juga bukan menyembah apa yang kamu sembah.
Karena bagi mereka itu Tuhan. Jadi kalau kita mengucapkan Natal, ayo coba kita renungkan, buka surat 5. Surat 5. Apa surat 5? Al-Maidah. Lihat ayat 72. Mari kita buka. Nih. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Kata Allah, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum. Bani Israel. Padahal Al-Masih berkata, Bani Israel, sembahlah Allah Rabbmu dan Rabbku. Dan beliau Rasul Isa alaihissalam melanjutkan, may yusrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Diharamkan surgalah orang-orang yang mengatakan hal itu. Mengatakan saja diharamkan surga. Apalagi meyakini. Quran. Saya menyampaikan ini dari kebencian sama sekali nggak ada. Jadi dan tolonglah, jangan suka motong-motong video orang, dipotong ngomong sini tok terus diviralkan. Ustadz ini menghujat. Janganlah. Ayolah. Kalau memang mau mendengarkan ceramah ustadz siapapun lah, coba nonton dan dengar dari awal. Jangan dipotong-potong, diviralkan ustadz ini mengini. Nggak pernah dilihat konteksnya, apa yang disampaikan, bagaimana temanya. Dan ustadz-ustadz tersebut menyampaikan Quran kok dan hadis. Nggak ada yang keluar. Jadi kalau saya menyampaikan ini nggak ada kebencian sedikit pun dengan saudara-saudara kami atau saudara-saudara kita ini, nggak ada kok. Saya menyampaikan ini sesuai dengan tugas kita. Apa sih tugas kita? Antum buka surat 12. Buka surat 12 sekarang. 108. Biar kita tahu. Ini tugas semua orang Islam ini. Tugas semua orang Islam. Bukan tugas Ustadz. Buka surat 2. 108. Nih. Kul hadi sabili ad'u ilallah. Alla basiratim anna wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Jelas kok kalimat Allah. Muhammad, sampaikan ya kepada semua manusia ini loh jalanku. Rasulullah dan semua yang mengikutinya mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan kita tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini tugas kita semua. Jadi nggak ada kebencian di umat Islam itu dengan kaum yang lain. Jangan sering membuat kalimat itu dikatakan orang Islam itu selalu mengkafirkan orang lain. Orang Islam itu menjelekkan orang lain. Jangan. Ini perintah Allah. Saya heran saya ini. Tapi untungnya di negeri kita ndak. Ini di negeri anta berantah. Di negeri kita ndak. Maksudnya ndak beda kan loh. Heran kadang saya. Jadi kalau kita mengatakan, apalagi juga Allah katakan laqad kafara alladziina qalu salasu salas. Kafir orang yang mengatakan Allah itu 3. Atau bagian dari yang 3. Itu di Al-Maidah 73-nya. Sehingga saudara-saudaraku, nggak ada sedikit kebencian. Tapi sekarang yang diviralkan, oh mengucapkan Natal itu nggak apa-apa, yang penting tidak mengimani. Lah, sekarang yang sedang banyak mengucapkan tidak apa-apa asal tidak mengimani. Nih sekarang saya sampaikan nih. Bukhari Muslim ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu perawinya, hadda kula minal amanu salasu man kunna fiha. Iman itu baru dikatakan beriman kalau dia punya 3 perkara kata Rasul. Bikaulihi, iman itu diucapkan, diikrarkan. Yang kedua, biqolbihi, diyakini dalam hatinya, ila sadrih. Yang ketiga, biamalihi, salah satu saja cacat. La yu'minun kata Rasul. Antum bilang Islam, tapi kauli antum yang tadi enggak usah diulang lagi sudah. Masuk gak melek-melek kan gitu. Jadi iman itu baru dikatakan beriman oleh Rasul Muhammad SAW
itu ketika ada 3 perkaranya. Bikaulihi, iman itu diucapkan, diikrarkan. Saya muslim, nggak delik-delik, nggak munafik. Kemudian yang kedua, biqalbi, diyakini, biqalbil iman, kita harus diimani betul. Baru yang ketiga itu biamalihi, diamalkan. Islam mas, Islam, ayo sholat. Anu mas, celonoku kotor mas, nanti tak susul. Ini subuh ini diajak. Duhur kan mungkin diajak mana? Sholat. Iya mas, belum siap, belum mandi sih. Udah duluan, nanti tak susul. Asar dijak mana, ngelak mana. Mulai subuh sampai isya gak pernah nyusul belas. Lah yuk minum nih, belum beriman ini. Maka saudara-saudaraku, tasabuh, mencontoh, meniru, ini pun juga membahayakan. Karena Rasul bersabda dalam rawahu Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Malah hadis ini ini kan, orang menggunakan dalil ini, padahal sebentar, perhatikan baik-baik. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mencontoh, meniru sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya. Tasyabuh itu ada tasyabuh terhadap, ini tasyabuh ini. Saya menggunakan HP ini tasyabuh, mencontoh kaum sekarang. Zaman Rasulullah nggak ada. Tapi ini bukan bid'ah. Bid'ah itu urusan ibadah. Ini urusan amaliyah. Kalau semua dianggap bid'ah itu artinya sesuatu yang dulu nggak ada sekarang ada. Itu anunya. Koridor tata bahasanya. Sarafnya itu bid'ah itu sesuatu yang dulu tidak ada sekarang ada, itu disebut bid'ah. Masjid Al-Ikhlas ini bid'ah. Total bid'ahnya. Ada mic. Zaman Rasul nggak ada mic. Karena bid'ah itu adalah hal baru. Ya. Kamera ini bid'ah nih. Onok ini barang ini bid'ah kabeh. Rasulullah pakai anu pisang apa? Kurma. Apa namanya? Pohon kurma itu untuk berdirinya. Itu bisa inggih podium, bid'ah semua ini. Ini pakai tekel. Bid'ah ini mestinya apa? Pasirnya Arab tumplok gini, padang pasir ini ya. Perhatikan, bid'ah itu bukan urusan itu, jangan salah, bid'ah itu urusan ibadah. Dan kalau tadi sudah urusan ibadah, di surat 109 tegas Allah. Lakum dinukum waliyadin, di ayat yang kelimanya jelas itu. Ayat yang keenamnya jelas itu Allah. Jadi jangan ditawar. Nah kalau kita sekarang masih banyak nawar-nawar, mohon maaf ya. Orang yang banyak nawar, ayat Allah ditaklilkan, ayat Allah ditamsilkan, ayat Allah ditakyifkan. Mohon maaf nih, gak beriman. Gak beriman. Kok berani saya mengatakan itu? Buka surah 24. Buka surah 24, ayat 51. 24 itu An-Nur. Coba kita bersama-sama. Ayat 51. Tuh. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ilallahi wa rusuli liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jelas loh Allah itu. Hanya ucapan orang-orang mukmin. Hanya itu berarti sudah dibatasi sama Allah. Apabila sudah diajak pada ketentuan Allah dan Rasulnya, dan kalau Rasul sudah menetapkan perkara di antara kita tentang semua aturan kaidah syar'i, kaidah semuanya, itu liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Mestinya kita itu cuma cukup taat mendengar dan melaksanakan. Saudara-saudaraku, ini bukan urusan kebencian, bukan. Jangan salah, jangan gampang menggunakan kata benci, hujat, ini bukan. Ini akidah, dan tugas kita itu semua menjaga akidah. Antum pengen husnul khotimah atau su'ul khotimah? Coba saya mau tanya jamaah ini, pengen husnul khotimah atau su'ul khotimah? Husnul khotimah. Padahal husnul khotimah itu kunci utama tauhid. Tauhid. Dan tidak membuat tandingan selain Allah dan tidak ada Tuhan selainnya. Ini syarat dasar. Gak percaya? Buka Quran halaman 304. Ngeluh gaya HP nek ngomong halaman. Buka surat 18 Al-Kahfi. Ujung ayat surat 18 berarti ayat 110. Ujung surat 18 Al-Kahfi ayat 110. Allah katakan apa? Di sana Allah katakan,
Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbi ahada. Tegas lu kalimat Allah. Maka barang siapa ingin bertemu dengan Allah Rabbnya, ingin masuk surganya, maka pesan Allah cuma satu, hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan jangan dia menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepadanya. Sik kurang. Nemen ini sik kurang ya, nemen. Sekarang viral, ndak apa-apa, boleh. Luh. Jangan sampai penyesalan ini besok terjadi di padang mahsyar. Di yaumul hisab. Buka surat 25. Ayat 27, 28, 29. Sudah ketemu? Surat 25 itu Al-Furqan. Lihat ayat 27-nya. Maukah kita nanti seperti yang Allah gambarkan ini? Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani khadtu ma'ar rasuli sabila. Celaka aku. Orang-orang yang zalim besok menggigit jari seraya berkata, sekiranya aku dulu mengikuti yang punya Rasulullah. Lihat 28-nya. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Celaka aku. Coba aku dulu gak berteman sama dia. Coba gak manut ucapan profesor, doktor, ya, kiai haji. Yang ternyata lihat dua sebelahnya. Laqad adolani anid dikri ba'da idja'ani. Ternyata itu semua menyimpang dari kebenaran Quran yang sudah datang daripada aku. Wa kana syaitonul insani khudula. Dan sungguh setan untuk pengkhianat. Nek sik kurang jelas, bukan nemen, nek nenem. Nek ndak jelas kayak gini sik, bukan nemen, nek nenem misal. Nah, saudara-saudaraku, tasyabuh itu bukan perkara amalia. Saya tasabuh, saya pakai HP. Rasulullah nggak ada HP. Saya nyuntuk kaum sekarang ini. Tasabuh itu untuk urusan ibadah. Bid'ah itu untuk ibadah. Jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk semua dikatakan bid'ah, masjid ini bid'ah semua. Pakai marmer. Mestinya padang pasir. Nggak boleh pakai atap begini. Pakai pelepah kurma. Ya, tolonglah, ayo kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah, sehingga nanti amal ya soleh kita, amal ibadah kita, Allah jadikan amalan yang salih, solihah, makbula, wa mutaqabbalah. Amin, Allahumma amin. Dah, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, selebihnya kita diskusi. Atau mau nambahin materi, silakan duduk sini. Tak ganti saya duduk bawah. Boleh kok. Ada. Ini ternyata saya dipinjemin jas ini. Aslinya baju takwa saya ketinggalan. Berhubung pas sama tubuh saya. Tadi Takmir bilang, Ustadz kalau mau dibawa, bawa saja. Nanti saya pakai untuk khotib-khotib Jumat. Ada yang mau kita diskusikan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abi, guru saya ini yang nanya. Tafadhol. Terima kasih Ustaz. Ya, kami berpandangan bukan berpandangan lain dari situasi sekarang, di mana katakan tadi Ustaz bahwa kamu tidak beriman, kata Allah. Karena fenomena sekarang ini banyak umat muslim yang mana saling berbeda paham karena pendekatannya yang beda. Arti Al-Quran tidak ditafsirkan pendekatan Al-Quran, tetapi dengan pendekatan bahasa saya itu sekarang itu kan keren, dengan filsafat
dengan paham liberal, kapitalis, sosialis, itu kan keren-keren bahasanya, sehingga tidak tepat. Untuk tepatnya ya tepat menurut pendapatnya dia. Nah itu mungkin kekeliruannya di situ menurut saya seperti itu. Mungkin ada pencerahan lain dengan pendapatan. Terima kasih, Pak. Ya, betul Abi. Jadi boleh seseorang itu melakukan ijtihad ya, terhadap apa itu boleh. Namun batasan ijtihad itu kan pertama dia harus menguasai bahasa Arab dengan baik dan benar, memperhatikan sirah dengan baik dan benar, kemudian mengacu pada kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada yang tidak boleh menyimpang gitu. Boleh. Dan dalam ijtihad Rasul katakan kalau benar itu pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1, bukan berarti dosa. Tapi kalau menyimpang dari kaidah syar'i, mohon maaf ya, kaidah syar'i yang menyangkut akidah ini tidak dibenarkan. Makanya tadi katakan kaifa takfuruna. Kalimat awalnya, kenapa kok kamu jadi kafir terhadap ayatullahi wa qadahi rasuli, dengan apa yang firmanku sampai dan yang disampaikan Rasulku. Allah berkata kaifa takfuruna loh ya. Kenapa kok kamu jadi kafir? Jadi kalau sudah mengingkari ayat Allah, itu Allah hukumi kafir. Ali Imran 101. Betul lagi. Jadi karena mereka berpandangan bahwa seakan-akan begini dengan kondisi, terus mengatakan ini kan era era kebersamaan, liberalisasi, kemudian apa lagi nih, cukup banyak sekarang seperti ini. Janganlah, ayo kembali kepada kaidah syar'i ya. Karena orang-orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah itu mestinya mengikuti Rasul Muhammad SAW, bukan mengingkari, tidak mengingkari Allah dan Rasulnya ya. Karena hukumnya dikafirkan sama Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya amati akhir-akhir ini ya bukan sudah lama sekali, terutama yang agak cenderung mempengaruhi akidah kita itu Hindu, terutama di film-filmnya dia. Akhir-akhir ini kan banyak bertebaran itu cerita Mahabharata, Bharata Yuddha, macam itu. Cenderung mereka, kalau menurut saya ya agak nyerempet-nyerempet ke Islam gitu, mempengaruhi Islam. Satu ajaran mereka yang sangat mempengaruhi kita, yaitu satu macam bimbingan. Ada istilahnya hukum karma. Gimana? Baik. Apakah ada hukum karma itu? Coba kita perhatikan. Di dalam agama kita tidak ada karma. Antara bapak, anak, orang tua itu sendiri. Buktinya buka surat 58, buka 58 ayat 22. Jadi tidaklah benar dikatakan ada karma, karena semua bertanggung jawab sendiri-sendiri, dan itu bisa dipisahkan oleh Allah. Bukan berarti kalau bapaknya maling, anaknya nanti dikarmakan dengan jadi maling, tidak. Ketemu surat 58 Al-Mujadalah ayat 22. Tegas Rabbuna wa ta'ala membedakan nih. Jadi kita nggak bisa mengatakan hukum karma ada di ajaran kita. Lihat nih. La tajidu kama yakumuna billahi wal yaumil akhir. Yuwadduna man hadallaha wa rasuluhu walau kanu aba'ahum au abbanahum ya au ikhwanahum au asyiratahum ulaika kadzaba fil qulubihim. Jadi sekalipun itu bapaknya, kemudian itu keluarganya, saudaranya, kalau akidahnya nggak sama atau ini, itu sama Allah akan dibedakan.
Dan Allah akan membedakan dengan kalimat warradallahu anhu ulaika hizbullah ala inda hizalihumul muflihun. Jadi Allah ridho, kita ridho. Jadi nggak bisa dikatakan ini hukum karma kamu, nanti kamu mungkin akan tidak. Dalam agama kita tidak ada hukum karma. Yang ada di agama kita adalah laha makasabat wa alaiha maktasabat. Tolong dibedakan antara karma dengan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Famai itu surat 286 atau di surat 99 ayat 6 dan 7. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini bukan hukum karma. Kalau hukum karma itu seakan-akan Allah itu sudah menetapkan bahwa hambanya nanti akan pasti Nah, sementara Allah itu bukan zat yang seperti itu. Ya. Terjawab Abi? Thayyib. Dijawab di 5822, 996 dan 7, 2286. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Mulyono. Ada yang ingin saya pertanyakan tentang pertumbuhan Injil dan pertumbuhan Al-Quran di kemudian hari. Kalau kita lihat sejarah bahwa Injil itu lebih dahulu 700 tahun sebelum Al-Quran. Benar ya Pak ya? Nah, jadi kalau menurut apa yang saya dengar tadi, kalau waktu lahirnya anak Tuhan kebenaran, pada waktu itu sebelum ada Al-Quran, itu kan masih benar Pak. Nah sekarang Saya paham. Ya. pertanyaan saya, Bapak kan dulu juga memeluk Agama tersebut. itu. Bagaimana pandangan Bapak waktu itu terhadap Islam dan bagaimana sekarang? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coba surat 279. Coba kita perhatikan surat 279. Ya. Nih, fawwalil ladzina yaktubuna alkitab bi aidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi amana qalila. Celakalah orang-orang yang menulis kitab. Kemudian itu dengan tangannya mereka. Kemudian mereka mengatakan dari Allah. Nah Abi, pertanyaan Abi itu gini. Sebelum ada Islam, berarti ini benar Injil ini? Enggak juga Abi. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, peristiwa ini terjadi selama 300 tahun kemudian. Setelah Nabi Isa diangkat 300 kemudian, ini barulah Alkitab ini baru keluar. Dan kalau kita perhatikan lagi, ini sayang saya nggak bawa. Ada yang bisa menayangkan atau membuka Google di sini. Tolong saya dibantu, bukakan Google, saya tunjukkan bukti bahwa Abi transisi antara waktu itu sudah banyak penulisan tangan manusia. Saya tunjukkan dari Alkitab itu sendiri. Sebentar. Bisa? Bisa ya? Oke. Kalau bisa, coba bukakan saya ini. Jadi jangan dari saya. Ya, Kisah Para Rasul 1:21. Berarti Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Dan tolong jangan saya yang baca. Walaupun saya ini ada Injil, tapi antum yang baca pakai mic. Lihat kalimatnya. Hai Theophilus, betul. Dalam bukuku yang pertama, bukuku ya. Bukan firman Tuhan ya. Aku menulis. Sudah? Sekarang baca, bukakan saya Lukas pasal 1:2:1-3. Berarti Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jangan saya yang baca dah, tolong bacain dah pakai mic situ. Jangan dari saya. Supaya
Bukan datang dari saya dah. Coba. Benar-benar dari Alkitab yang tertulis di situ. Lihat ayat 2-nya. Lihat ayat 1-nya, ayat 1-nya. Lukas menulis untuk Theophilus, betul. Ayat 2-nya. Mana saksi matanya? Sampai detik ini nggak pernah. Kalau Rasul, hadis Rasul atau itu an Umar, an Ibn Umar, an ini terus sampai ketemu Rasulullah. Kalau mereka cuma mengatakan saksi mata, sampai sekarang ditanya mana urutannya siapa, nggak bisa jawab, nggak ada. Lihat ayat 3-nya, lihat katanya, aku ambil keputusan, aku ambil keputusan untuk membukukan buatmu, betul? 1 spasi Korintus spasi 1.2 1-2. Wacanan. Saya pengen denger. Tolong dibaca. Jangan dari saya. Kepada jemaat Allah ini. Ini ayat 2-nya ya. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuh, dia mengatakan Yesus itu Tuhan loh ya. Padahal Yesus, sekarang ketikan saya, Yohanes pasal 17 ayat 3. Dia bilang Yesus itu Tuhan kita. Paulus itu yang ngomong ini. Nah sekarang Yesus ngomong apa? Ini Abi, menjawab pertanyaan jenengan ini tuwowo ya, enggak apa-apa ya, sabar ya. Jadi biar saudara-saudara kita itu mantap ini akidahnya. Dah ketemu Yohanes pasal 17 ayat 3. Yesus bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Duh, Yesus lo ngomong cuma utusan, dan Allah lo cuma satu. Lah kok Paulus berani banget ya bilang Yesus itu Tuhan kita? Nah sekarang saya tunjukkan ya, nih bahwa apa namanya? Paulus itu membuat ajaran sendiri, ya. Jadi Paulus buat ajaran sendiri. Ya, bukakan saya 1 spasi Korintus spasi 7:40. 7.240. Coba wacana aku. Tetapi menurut pendapatnya Paulus ini ngomong apa? Ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Enak itu. Paulus bilang, aku berpendapat aku ini memiliki roh Allah. Makanya jadi Tuhannya 3. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Sik lumayan telu, timbang sing Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Jelas? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.